Talk Show with BHS. Grace, ini kan mimpi sekolah di Amerika pernah nggak? Adekku mah di Kanada. Di Kanada. Adekku di Vancouver. Tapi nggak sempat gegar otak dulu. Enggak. Ya ada teman saya, aduh. Temennya lagi. 2 kali jatuh. Bener Pak ya? Gegar otak. Saya sekolahin di Amerika tuh, itu awalnya gara-gara gegar otak 2 kali katanya Pak. Kayak otaknya encer karena udah Oh jadi gara-gara jatuh. di rumah tuh kayak ada teras agak panjang. Jadi kalau hujan itu kan terasnya licin. Nah, ya biasa, bukan ya lari terus dengkulnya didudukin tau kan? Oh, selebrasi ceritanya Pak. Oh, selebrasi gitu. Iya. Ya kadang-kadang kan keplanting. Ya ampun. Jadi habis jatuh nggak bangun, pusing gitu kan, ya dibawa ke rumah sakit gitu. Ya emang bandel lah. Yang ketua lebih bandel lagi. Itu lebih bener lagi. Peningkatan. Ya kan? Berantem apa gimana? Pak? Tawuran. SMA. Gara-gara ya basket, tanding, ribut-ribut, berantem, ya kepukul stick baseball. Waduh. Ampun. Dan Untung bukan yang kayu. Oh bukan. Baseballnya yang kayak kaleng tuh. Kalau yang kayu mungkin pecah kali. Saya sih kalau yang kerupuk mau deh. Ada nggak? Ya styrofoam. Styrofoam. Nah itu lama tuh. Itu bener-bener masuk rumah sakit beneran tuh. Seminggu lebih geger otak tuh. Sampai ada keputusan Bapak harus dibawa ke Amerika. Enggak. Ya geger otak, terus ya masuk sekolah normal, cuman bapak saya marah. Karena memang waktu SMA, waktu SD SMP tuh ketua kelas, sekolah di kelas ranking 5 lah selalu, 5 besar. Waktu SMA 3, Jakarta Setiabudi. Nah itu ini ranking 43. Dari muridnya 42 Pak. 42. Jadi memang perubahan. Ya bapak sama ibu khawatir, nih bandel nih gitu. Gitu, saya di Amerika. Ya kan, udah basket melulu, geger otak, sekolahnya rankingnya jelek gitu. Daripada keterusan istilahnya dipindahin. Nah, ternyata setelah dipindahkan ke Amerika, Ada surprise. bikin sang kaget ibu. ibunya. Nah, apa tuh Kenapa? Pak? Karena gondrong. Rambutnya ya, bukan bulu hidung yang gondrong. Rambutnya gondrong, gitu Pak ya. Iya. Pakai anting, Pakai sepatu boot. pakai sepatu boot. Waduh. Ibunya kaget. Zamannya heavy metal. Kenapa Pak? Ya kan waktu itu zamannya Guns N' Roses, zamannya Van Halen. Iya, Kiss. Bapak nggak suka Van Halen ya? Suka. Suka, sama Itu Pak. tadi lagunya Jam. Gitu. Coba nyanyi dikit bisa nggak Pak? Nggak bisa. Dan ibu kaget lihatnya Pak. Ya kaget kan, Ngambek nggak, nggak Pak? pernah Marah, Pak? panjang. Marah? Waktu, ya itu cuman nggak lama kok, cuman setahunan gitu. Tapi Ibu nggak sempat berpikir untuk pindah ke negara lain lagi kan Pak? Ya kaget lah. Tapi pasti ibu pasti marah karena saya juga marah kalau misalnya punya anak di sekolahin ke Ya luar. bukan, pergi rambut pendek, sampai sana pendek, rambut gondrong. Gondrong. Masih mending lah pakai baju rocker kalau pakai daster kan repot gitu kan. Iya kan. Saya rasa takutnya pakai daster tuh. Iya Pak. Bukan Kaget pakai rocker, justru takutnya daster dia tuh. Ibu aja yang pindah. Nah ini ada foto Bapak dengan Sandi sama Lutfi. Pak Sandi sama Lutfi. Yang di tengah istrinya Sandi, Nur. Ini ketemunya di Amerika Pak, malahan Pak. Di Boston. Waktu itu Sandi sekolah di Wichita, Lutfi di Purdue, saya di LA. Saat itu ada liburan Thanksgiving atau apa gitu kalau di Amerika kan ada. Nah, terus ya kita pada janjian ke sana. Tapi sama Pak Sandi pernah satu SD Pak dulu ya? Sebenarnya enggak. Jadi enggak. gini, ini yang orang kadang-kadang ketuker-tuker ceritanya. Jadi saya sama Lutfi tuh main basket di Indonesia Muda. Nah, ketemu Lutfi itu main basket. Karena sama-sama pemain basket ini. Ya. Terus ketemu lagi sama Lutfi di Amerika. Nah, kalau Sandi itu dia saya di Indonesia Muda, Sandi itu klubnya CS Citra Satria. Pemain basket juga? Main basket. Nah, kita tanding. Kenalnya sebenarnya semua gara-gara basket. Semuanya gara-gara basket. Cuman memang deketnya ya waktu karena kuliah semua di Amerika. Jadi kita tidak pernah satu sekolah. Itu tahun berapa Pak? Ya
92. Aduh, salah, saya main gundu, coba main basket tapi ketemu. Sudah jadi menteri, terus habis itu punya cerita di masa lalu bareng-bareng main basket. Nah sekarang masih punya grup WhatsApp kah untuk membicarakan masa lalu? Grup WhatsApp. Arisan saya Pak. Arisan Pak? Ya enggak, kalau grup WhatsApp ya ada. Tapi kesannya grup WhatsApp tuh banyak lah. Enggak, saya rasa kalau kita bicara, apalagi sekarang menteri gitu ya, tentu kita ketika bicara sebagai kementerian akan lebih formal. Ya. Kita bertemu nih. Ya cuman kalau telepon-teleponan ya bro aja. Ya. Bro. Obrolan terakhir apa Pak? Kenapa? Obrolan terakhir bukan sebagai menteri ya, sebagai teman. Sama Pak Lutfi, Kayaknya sama apa 2 minggu terakhir ngomongnya kerjaan masalah Oh, kerjaan terus ya? Iya. Nggak pernah gitu, refreshing yuk, kita kan lagi pusing nih. Belum. Ini kacau ini. Emang lebih terlalu serius sudah. Lebih serius semua ya. Ntar saya nelfon deh, saya nggak serius Pak. Pak, ini kan pasti beda lah. Walaupun bagaimana profesionalisme di bidang sebagai pengusaha dan sebagai pejabat, itu pasti beda. Itu mana yang sebetulnya bisa Bapak lebih nikmati, lebih selami? Background Pengusaha, saya dari dulu kan memang hidupnya di swasta. Pengusaha. Ah, Ya tentu ya pasti lebih menikmati yang dulu. yang dulu ya, termasuk Tapi tanggung jawab yang sekarang memang jauh lebih besar, makanya saya sangat berhati-hati, bukan berarti takut mengambil keputusan, tapi pasti sebelum mengambil keputusan atau membuat kebijakan itu, kita nggak boleh membuat kebijakan yang menguntungkan individu, betul. tapi atau kelompok, tapi sebuah kebijakan yang bisa lebih seimbang untuk semua. Nilai pahalanya juga lebih tinggi. Ya. Karena kemarin bekerja untuk perusahaan pribadi karyawan. Kalau sekarang lebih luas. Lebih luas. Masyarakat. Nah, Alhamdulillah. ada nggak target menuju pahala yang lebih besar? Misalnya tiba-tiba pengen apa gitu, target politik mungkin ke depan? Saya rasa gini loh, posisi kita kan pembantu presiden. Kita harus loyal kepada Bapak Presiden sampai 2024. Setelah itu Ya kan? bebas ya Pak ya? Setelah itu bebas. Ya pilihan utama ya kembali ke swasta lah. Itu pilihan utamanya. Iyalah. Pilihan keduanya Pak? Hah? Nggak jualan biji karet? Pilihan kedua, Mengembangkan biji karet Bisnis biji Indonesia. karet. industri biji karet yang bisa menjadi sebuah produk kecantikan. Wah, pas banget tuh. Ya, jangan kemana-mana, tetap di Eta Show PHS. PHS.